Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Amelia Kusnadi, NPM 1731080063, dosen pengampu Ibu Mustamira Sofa Salsabila, mata kuliah pengantar Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal internasional yang berjudul Islamic Education in the Study of Islamic Psychology. Penulis Nurul Sakinah Daulay, tahun terbit 2014. Latar belakang masalah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam beberapa tahun terakhir semakin membuktikan betapa manusia memiliki andil besar dalam perjuangan untuk modernitas. Psikologi Islam merupakan salah satu bentuk psikologi yang berlandaskan pada citra manusia dalam Islam, mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ekspresi dari pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan, dan alam spiritual, dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas kehidupan beragama, dan mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Grand Theory. Erich Fromm mengungkapkan bahwa manusia modern menghadapi ironi bahwa mereka berhasil mencapai prestasi materi, tetapi hidup mereka dipenuhi gangguan jiwa, atau yang disebut rentan terhadap stres, depresi, dan perasaan terasing. Said Hawa mengatakan bahwa asal muasal jiwa adalah pada dasarnya mengakui dan menerima kesaksian Tuhan dan pengabdian kepadanya. Al-Atiyah Abrashi mengungkapkan tujuan pendidikan Islam erat kaitannya dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah Allah dan sebagai hamba Tuhan. Lawrence. Menurut teori Lawrence tentang sifat konstruksi agensi manusia saat lahir, fokus pendidikan diarahkan ke mencari objek pengganti sublimasi dan prosedur yang sesuai membantu menghilangkan sifat agresi. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan library research atau pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan analisa data dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk Muslim, tapi juga untuk kebaikan umat manusia, karena dibangun dengan arahan psikologi Islam untuk kesejahteraan manusia. Membangun lebih banyak penerimaan paradigma pendidikan dalam konteks kemanusiaan, yaitu paradigma yang mengacu pada wawasan kemanusiaan secara keseluruhan, berusaha mencari dan mendalami dasar-dasar etika di semua dimensi ilmu. Kesimpulannya adalah bagaimana membangun konsep pendidikan Islam yang lebih humanis dan berorientasi religius, nilai psikologi keislaman dan berpedoman pada Al-Quran, yaitu dianggap sebagai seluruh potensi alam manusia yang utuh di dalamnya, sebuah upaya untuk menyerap seluruh pengetahuan dan spiritual dimensi etika. Dalam surat Ar-Rum ayat 30, membuktikan hubungan fitrah dalam nilai-nilai agama. Kesimpulan. Pendidikan Barat cenderung terlalu menekankan kecerdasan atau kognitif dan mengabaikan fungsi mental atau afektif. Dasar pendidikan seperti membaca, menulis, dan berhitung yang melibatkan pekerjaan berfungsi sepenuhnya masuk akal. Psikologi Islam mencoba untuk menekankan pada kebutuhan memelihara jiwa lebih dekat dengan Tuhan atau penciptanya. Didasarkan begitu erat antara tugas Islami psikologi dengan penekanan pada jiwa atau nafs. Sangat berpengaruh dalam ilmu pendidikan Islam, jiwa yang murni mudah diterima dan menerapkan konsep pendidikan Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Kritik. Teknik penulisan sistematik cukup tersusun dengan baik dan jelas, mulai dari judul penelitian, nama penulis, abstrak, pendahuluan, gambaran program yang diteliti, metode hasil, pembahasan, penjelasan dan
dalam abstrak dan tujuan penelitian sudah cukup jelas. Metode penelitian cukup sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan dan hasil penelitian dalam jurnal ini konsisten, sehingga pembaca dapat memahami secara jelas. Replikasi jurnal. Judul: Peran Penting Psikologi dalam Pendidikan Islam. Latar belakang: pendidikan Islam adalah suatu proses penggalian, pembentukan, pendayagunaan, dan pengembangan fikir, zikir, dan kreasi manusia melalui pengajaran, bimbingan, latihan, dan pengabdian yang dilandasi dan dinafasi oleh nilai-nilai ajaran Islam. Pendidikan Islam dan psikologi tidak dapat dipisahkan. Istilah kepribadiannya adalah personality. Dalam studi keislaman lebih dikenal dengan term al-shakhsiyah. Grand Theory. Menurut Gerungan, psikologi mengandung kata psik yang dalam bahasa Yunani berarti jiwa dan kata logos yang dapat diterjemahkan dengan kata ilmu, sehingga istilah ilmu jiwa itu merupakan terjemahan belaka dari pada istilah psikologi. Menurut Arifin mengatakan bahwa pengertian psikologi secara lafdiyah adalah terdapat kesamaan psikologi, diartikan sebagai ilmu jiwa atau ilmu pengetahuan tentang jiwa. Menurut Sumardi Subroto, psikologi dapat dikategorikan dalam dua macam, yaitu psikologi spekulatif dan psikologi empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan library research, pengumpulan data, menggunakan dokumentasi, dan analisis data dengan analisis deskriptif. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.